Shalom, selamat Natal. Tahun depan adalah tahun double grace, saudara. Saudara harus sambut, karena saya tahu 2019 sampai 2021, bagaimana kita itu ngadepin proses yang luar biasa. Ngadepin pandemi, seperti itu. Tapi saya tahu, saudara, selama ada sinar kebenaran dalam hidup kita, dalam hidupmu loh, bukan sinar kebenaran di surga loh, dalam hidupmu. Selama ada sinar kebenaran, engkau hidup dalam kebenaran dalam hidupmu, engkau pasti sampai pada tujuan Tuhan. Karena bukan karena ada sinar, terus kamu ngomong, wah iya yang ada sinar. Tapi kau tidak pernah berjalan pada sinar itu, engkau gak akan pernah sampai. Masalahnya bukan ada sinar, tidak ada sinar. Mau tidak engkau melangkah ke sinar itu? Amin. Kalau kita cuma nyanyi-nyanyi, muji-muji Tuhan, tapi gak mau melangkah kepada sinar itu, makin hari kita makin serupa Dia, makin hari kita makin bercahaya menggambarkan Dia, kita nggak akan sampai kepada tujuannya. Saudara, ujungnya ada sinar itu apa? Dapat saudara lihat di situ. Ujungnya apa? Setelah surya kebenaran itu muncul, ayat 6-nya itu dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ini ujungnya. Jadi kalau engkau tahu, wah ada sinar, sinar itu kemana tujuannya? Kau harus tahu dong. Amin. Jadi jangan sampai kita, wah ada sinar, ujungnya mana? Ini ujungnya adalah bagaimana hati daripada bapak-bapak kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Artinya ada perubahan saling menghargai dalam hidupmu. Itu ujungnya. Kalau hari ini engkau tidak bisa merespek orang tuamu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kok enggak bercuma ada sinar dalam hidupmu. Orang tua yang sudah Tuhan sediakan, orang tua jasmani, rohani, atau engkau tidak bisa menghargai orang tua yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Enggak mungkin. Engkau ngomong ada sinar cahaya, engkau enggak mungkin sampai pada janji Tuhan. Karena ujungnya sang surya kebenaran ini muncul adalah mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak, hati anak-anak kepada bapak. Ini ujungnya. Amin. Kenapa saya mengejar mau dibapai sama Pak Arifin? Saya kejar sebagai seorang putra. Bukan karena Pak Arifin pemimpin saya, bukan karena Pak Arifin otoritas saya, bukan karena Pak Arifin sesuatu yang dekat sama saya, bukan. Saya sedang sekejar sikap daripada Kristus yang adalah seorang putra. Saya mau berjalan seperti dengan Kristus. Kristus itu seorang putra. Bahkan dia mendeklar dirinya, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melihat Bapa. Artinya apa? Yesus sangat bergantung pada Bapa. Bagaimana saya bisa mengenal Kristus tanpa saya belajar untuk dibapai? Enggak mungkin. Kalau mau berjalan sama Yesus adalah berjalan kepada sikap pribadinya untuk selalu bergantung pada Bapa. Nah, kalau saya tidak menghormati orang tua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, apakah saya berjalan sama Kristus? Enggak. Bohong, yang kelihatan aja nggak bisa kita hargai, apalagi yang kelihatan. Amin. Kalau kita ngomong, wah aku menghargai Tuhan, aku menghargai nyanyi muji. Sampai rumah sama orang-orang yang tua yang sudah Tuhan percayakan sama kita seenaknya, kita tidak menganggap, ignorant sana, ignorant sini. Saya jamin, saudara tidak punya hubungan sama Tuhan, biarpun kau sudah pelayanan. Sehebat apapun kau pelayanan, sehebat apapun ayat yang sudah kau hafal, sehebat apapun kau ngasih perpuluhan, tapi kalau hubunganmu sama orang tua, nggak benar. Ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap saya waktu saya nggak cocok sama Pak Arifin, pemimpin rohani saya. Waktu saya nggak cocok, tapi saya mau taklukkan diri. Enggak, ini bukan masalah benar, bukan karena aku pintar, bukan karena aku mau melihat sikapnya Kristus. Saya coba, iya Pak, siap Pak. Di situ saya bisa merasakan, oh ini toh rasanya jadi anak. Karena kehendak roh itu berlawanan sama kehendak daging. Jadi waktu saudara berjalan di dalam kebenaran, saudara ada sinar di situ, ada sinar di sana. Di tempat itu gelap sekali. Waktu saudara mengarah kepada sinar itu, saudara nggak mungkin meleset. Karena apa? Waktu saudara ngikutin ego saudara, saudara, aku mau pukul dia,
Oh, Kristus harus hidup, lemah lembut, rendah hati. Oke, balik lagi. Selama ada sinar itu, saudara jadikan Kristus itu dalam hidupmu. Bukan Kristus masalah Kristus di surga. Masalah Kristus di dalam hidupmu itu jadi kehidupan dalam dirimu. Engkau gak akan pernah meleset. Meleset itu apa sih? Berdosa itu apa? Berdosa bukan masalah berzina. Berdosa bukan masalah mencuri. Berdosa bukan masalah membunuh. Berdosa bukan masalah berbohong. Bukan. Berdosa adalah apa? Engkau meleset daripada tujuan Allah menciptakan kau. Engkau melihat tujuan Allah menciptakan kau itu serupa dan segambar Dia, lemah lembut, rendah hati, punya karakter Kristus. Itu adalah tujuan engkau dipanggil dan diciptakan. Nah, waktu engkau hanya ngikutin kehendak dagingmu tok, egomu tok, nah itu engkau meleset, itu engkau berdosa. Nah, waktu engkau mengikuti egomu, nanti mulai buahnya muncul, persinahan muncul, egois muncul, mencuri muncul, hal-hal yang jahat itu mulai muncul. Tapi sumbernya dari mana? Engkau mengikuti egomu lebih dulu. Ada orang tua dari kita nanya, Pak, gimana sih dipimpin oleh roh? Oh gampang Bu. Dipimpin roh itu kayak apa sih Pak? Gampang. Saya tanya, saya balik. Gimana dipimpin oleh daging Bu? Menurut ibu dipimpin dengan daging itu gimana? Ngikutin ego aja Pak. Mau apa enak turutin pukul dia. Seenaknya turutin. Nah, kalau dipimpin roh apa? Nyalipin egomu Bu. Itu dipimpin roh. Sehingga bukan kehendakmu yang hidup. Tapi kehendak Allah yang jadi. Beres. Jadi bicara dipimpin roh. Bukan masalah nyanyi-nyanyi, muji, datang ke gereja. Bukan masalah itu. Hidupmu yang menaklukkan diri pada pribadi Kristus. Itulah dipimpin oleh roh. Roh adalah jaminan untuk menerima penggenapan akan janji Allah. Saudara, waktu istri saya bawa mobil saya asuransikan, istri saya bawa mobil, akhirnya mobil itu mundur, nabrak pintunya belakang itu kayak melek-meklok gini. Istri saya datang, Pak, mobilnya nabrak. Kenapa? Aku mundur nih, tak lihat. Enggak apa-apa. Santai. Kenapa? Saya bayar premi asuransi. Amin. Memasuki pandemi, saudara. Waktu memasuki pandemi ini, kami nggak ada persiapan. Tapi saya bayar premi. Premi apa? Kebenaran. Orang menghina saya tetap mengasihi. Orang nyalahkan saya tetap memberkati. Orang merendahkan hati saya datang kepada dia. Saya membayar premi kebenaran itu. Saya tetap tinggal di dalam Kristus dalam hidup saya. Waktu kekurangan, tidak ada pemasukan. Dari hotel juga nggak ada pemasukan. Dari bisnis furniture nggak ada masukan. Tapi saya punya bank surga. Cara bukanya apa? Premi kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Itu harus ada dalam dirimu. Waktu itu masuk, ngalami 1 tahun. 2 tahun masuk, saudara tahu, tahun ini kami sangat tenang karena apa? Kami tahu kami ada dalam kebenaran. Waktu kami ada di dalam kebenaran, kami tidak takut. Karena apa? Bukan kami yang melakukannya, Kristus di dalam kami yang mengerjakannya. Akhirnya apa? Ya Tuhan selesaikan. Benar seperti firman tadi, engkau akan keluar seperti berjingkrak-jingkrak. Benar. Kita mengalami kemenangan. Di akhir tahun ini Tuhan tutup dengan banyak hal kejutan. Yang bikin kami heran, lo kok bisa? Karena Tuhan ngomong, Han, mempersiapkan umat Tuhan 2002 adalah double grace. Amin. Saudara bisa mencapai double grace itu gimana caranya Pak? Gampang, hidupi kebenaran itu. Ojo turuti dagingmu. Kalau engkau ikutin dagingmu, egomu, engkau tidak dipimpin oleh Tuhan. Biarpun engkau rajin berdoa, tapi kalau habis doa, ngikutin ego saja, engkau sedang tidak ada di dalam dia. Next, powerpointnya. Ini siapakah antikris itu? Siapa antikris? Menurut kitab ini. 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 3. Siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu? Yang suka ngomong Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi kelakuannya masih kayak kuda.
Itu kan pendusta, betul? Siapakah pendusta itu? Bukankah ia yang menyangkal Yesus adalah Kristus, dia adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Artinya gini, Yesus ngomong, aku jalan. Aku ini jalan. Kelembutan, kerendahan hati, mengampuni, melepaskan, minta maaf, menyangkal diri, memikul salib. Itu jalan. Aku jalan. Nah, waktu saudara menolak jalan Yesus, saudara sedang menolak Yesus. Amin. Jadi bukan karena mulut kita ini ngaku, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Waktu engkau suruh ngampuni, enggak kok enak. Nah, itu engkau menolak Yesus. Yesus itu jalan. Yesus itu kebenaran. Yesus itu hidup. Artinya apa? Kalau engkau menolak kebenaran dia, dengan selalu hidup mengasihi orang lain, merendahkan diri, selalu berkorban buat orang lain, engkau itu sama dengan engkau menolak Yesus. Yesus itu bukan nama. Yesus itu pribadi. Bukan yang kita ngaku, Tuhan, Tuhan, aku lakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bernubuat. Bukan masalah itu. Di hari Natal ini, saudara harus tahu, kelahiran Yesus bukan masalah bayi kecil, tapi bagaimana dia lahir melalui hidupmu. Amin. Jangan bangga, oh Yesus lahir, kecil bayinya di palungan. No. Bagaimana Yesus yang lahir melalui dirimu, sehingga hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Amin. Bagaimana hai istri-istri, bagaimana hai suami-suami, apakah Kristus bisa dirasakan dalam dirimu? Apakah engkau cuma mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi engkau menolak jalannya Yesus yang selalu mau berdiri buat suaminya, yang selalu mengasihi istrinya, meskipun dia salah pun dia tetap mengasihi dan memeluk istrinya. Itu yang dilakukan Yesus, meskipun dia disalibkan, dia tetap mengasihi kita. Meskipun kita meludahin dia tetap mengasihi kita. Itu Yesus. Amin. Bagaimana dengan kita? Itu jalannya Yesus. Kalau mau ikut Yesus bukan urusan gereja, saudara. Ikut Yesus itu ikutin jalan dia. Jangan tolak jalannya dia. Waktu engkau disakitin sama orang, ikutin jalannya dia. Kalau engkau disakitin orang, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Mengasihi, ya itu jalannya Yesus. Jangan cuma gini, toh aku percaya Yesus Tuhan. Tapi masuk dalam sebuah proses, engkau menolak. Enggak, itu kan dia yang salah. Itulah engkau, artinya engkau menolak Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 22-23. Banyak dari kita mengaku, nyanyi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Aku lakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu. Tapi Bapa ngomong, hei, enyah engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena aku gak lihat jalannya Yesus, hidup Yesus, kebenaran Yesus ada dalam dirimu. Mulutmu tok cuma ngaku. Yesus harus lahir melalui dirimu. Di hari Natal ini, pastikan Yesus lahir dalam kita semua. Amin. Berdiri, saudara. Saudara berdiri. Kalau itu pasanganmu, kau hadap sama dia, Kristus harus hidup dengan kau. Kristus harus hidup dalam aku. Kalau itu temanmu, kiri kanan, kasih tahu. Engkau akan lihat Kristus melalui aku. Jangan cuma ngomong, itu declare kebenaranmu. Mulai hari ini, Kristus harus lahir melalui dirimu. Silakan duduk, saudara. Nanti kalau di rumah marah, loh aku kan mau lihat Kristus, tadi nggak ngomong gitu kamu kan, gitu, ya. Saudara, yang tertawanya keras itu kira-kira, wah ini ada kasus besar nih. Saudara, kalau saudara lihat ayat ini, Paulus ngomong, tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar lain selain dasar yang diletakkan daripada telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Keserupaan akan Kristus, kasih, itu dasar, saudara. Dasar banget.
Karena apa? Dari awal perjanjian lama di Kejadian, Yesus menciptakan serupa dan segambar. Ini dasar untuk manusia hidup. Jadi kalau engkau menyimpang daripada rupa dan gambar Allah, yaitu Kristus kasih ini. Jadi jangan lihat Kristus itu masalah, di surga penuh kemuliaan. Bukan. Kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Buah-buah roh itu yang dalam dirimu, yang dinyatakan melalui dirimu. Itulah Kristus yang hidup di dalam kau. Itu harus nyata. Jadi itu dasar. Waktu saya bisa aja khotbah. Tapi kalau saya mengkhotbah di sini hanya untuk ego saya. Untuk apa? Tanpa Kristus. Saya bisa ngasih perpuluhan, persembahan. Saya bisa pelayanan sana, pelayanan sini, pelayanan situ. Tanpa kasih, tanpa kelembutan, tanpa kerendahan dari orang. Egonya, sombongnya. Tidak ada gunanya. Karena tujuan kau melakukan semua di dalam rumah tanggamu. Tujuannya cuma satu. Kristus dinyatakan melalui engkau. Supaya apa? Pemerintahan Allah, kerajaan Allah itu dinyatakan di bumi, di surga. Melalui siapa? Melalui saya. Saudara bukan untuk melihat terang. Saudara, status saudara, identitasmu adalah terang. Saudara terang, artinya apa? Saudara itu bukan menikmati terang, ada terangnya. Bukan, tapi dimanapun saudara ada, saudara adalah terang. Waktu saudara Yesus ngomong, akulah jalan, saudara ada di jalan dia. Artinya apa? Dimanapun engkau ada, buat orang lain, engkau adalah jalan. Engkau adalah jawaban buat orang lain. Waktu orang lain ada kesusahan, engkau jalan. Kalau Pak Arifin ngomong, Han kamu tahu nggak Han? Kalau zaman dulu, murid-murid Yesus itu disebut siapa? Disebut the way, sang jalan. Jadi kalau ketemu murid Yesus, ini ada jalan pasti. Ada hikmat pasti. Ada berkat pasti. Kalau sekarang enggak kan? Kamu murid Yesus, murid Pak. Saya ibadah di gereja Pak, saya sudah Kristen. Tapi kelakuannya kayak kuda. Tidak ada gunanya. Kristus harus lahir melalui diri kita. Itu dasar, itu pondasinya. Saudara lihat imannya Abraham. Dasar iman Abraham, saudara lihat, saya baca ya. Roma 4 ayat 3 katakan seperti ini. Sebab apakah dikatakan nas akan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abraham kepada Allah. Bayangin saudara, percayanya Abraham ini tidak percaya kayak orang dunia. Kalau orang berdunia, kau bayar, oke aku percaya, ya udah aku percaya sama kamu. Tingkat percayanya Abraham ini tingkat ginosko. Sampai suruh menyerahkan anaknya, ya aku percaya. Bayangin saudara, sampai suruh menyerahkan Ishak dia, anaknya yang dia tunggu-tunggu. Puluhan tahun. Tapi dia serahkan. Artinya apa? Inilah tingkat kepercayaan yang berbeda saudara. Ini tingkat kepercayaan kasih yang artinya ngomong seperti ini. Dan Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kepercayaan seperti itulah yang Tuhan anggap inilah kebenaran. Jadi percaya itu bukan datang ke gereja haleluya, haleluya. Tapi waktu engkau dihina, enaknya aja dia yang salah. Engkau nolak. Kalau engkau mau percaya bukan masalah di mulut. Kau percaya artinya apa? Waktu istrimu, suamimu, anakmu, tetanggamu, orang-orang yang sekitarmu nyakitin kamu. Percayalah, tetaplah mengasihi dia. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jadi percaya di sini bagi Pak Abraham. Waktu dia diminta anaknya. Sakit saudara. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Meskipun dia harus korbankan anaknya. Ada orang percaya tingkatnya hamba. Nanti kamu tak gaji ya? Ada gaji ya. Tingkatnya hamba. Percaya karena upah. Abraham percaya bukan karena upah. Karena dia harus menyerahkan nyawanya anaknya. Dapat apa Abraham? Dia cari perkenanan Bapa. Itulah yang Bapa ngomong. Diperhitungkan, dianggap sebagai kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bukan masalah tertulis. Zaman itu belum ada tertulis.
Kebenaran apa di sini? Kristus, kasih. Itu dianggap sebagai kasih. Itu dianggap sebagai gambar Allah. Amin. Nah, ini ada nggak sama kita? Jangan sampai kita gini, aku klaim berkat Abraham, Tuhan aku percaya berkat Abraham. Tapi engkau tidak punya iman seperti imannya Abraham. Nggak mungkin dong. Wah, aku udah dibaptis, tapi kau tidak pernah menyatakan imannya Abraham, di mana dia mau bergerak dengan kasih melalui hidupnya. Banyak orang diminabubukan dengan ritual agama. Oh, aku sudah Kristen, pasti berkat Abraham datang. Tapi waktu engkau dihina, direcehkan, disalahkan orang lain, engkau tidak memunculkan Kristus dalam dirimu, percuma. Keselamatan itu bukan masalah urusan dicelupin, dibaptisin, atau ke gereja doa pagi, doa malam. Bukan. Keselamatan itu adalah satu, melalui Kristus yang ada dalam dirimu. Itulah keselamatan. Berubah. Saya bisa aja khotbah di tempat ini, saya bisa aja punya posisi rohani luar biasa. Tapi, kalau hidup saya nggak berubah, egois, saya nggak diselamatkan. Anugerah itu cuma ada di mana? Di Kristus, diberubah. Tapi saya nggak sempurna, nggak apa-apa. Tuhan nggak nuntut sempurna. Yang penting kamu berubah. Karena Tuhan itu tahu kelemahan kita. Kadang-kadang kita itu masih hidup di daging kita. Tuhan sangat tahu. Tapi Tuhan tahu isi hatimu mau berubah. Itulah grace. Itulah anugerah. Amin. Jangan mau dituduh oleh, aduh aku gagal, aku masih marah sama suamiku, aku masih marah, masih aku egois. Enggak apa-apa, yang penting kamu lihat sinar, aku harus berubah. Lihat, aku menceng nih, aku harus berubah. Tiap hari, tiap tahun kau berubah. Itulah penyembahan dalam roh dan kebenaran yang tidak bisa lagi dibatasi oleh gunung atau tempat, tidak bisa juga dibatasi oleh Yerusalem, aturan. Tapi perubahanmu, hidupmu yang makin hari makin serupa Kristus, itu adalah penyembahan. Amin. Matius 18 ayat 3 dan 5 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, ia yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyebut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi seperti anak kecil, saudara. Anak kecil itu apa? Selalu ikut apa yang bapaknya katakan, betul? Saudara belajar. Saya itu kadang-kadang sering sekali saya sama bapak rohani saya, Han, kamu tidak boleh nulis buku dulu, kamu tidak boleh ini dulu, kamu lakukan ini, kamu berhenti ini. Kadang saya nggak cocok dengan bapak saya, tapi saya taklukkan diri, saya hormati, saya respect dia. Nggak respect ini, shalom pak, no. Saya respect dia, bukan hanya masalah yang lain, saya hanya respect dia di segala bidang. Saya ambil, kalau dia jalan saya bawain tas. Saya respect dia, ini bukan masalah apa, saya mau belajar menjadi seorang anak. Kalau nasihatnya tidak cocok, saya belajar ke bawah. Ya Pak, coba taat. Ternyata ada sesuatu. Karena kehendak roh kan kehendak roh itu kan berlawanan sama kehendak daging. Bagaimana kalau kita ngikutin kehendak daging kita terus, gimana kita tahu bahwa hidup di dalam kehendak roh itu kayak apa? Kadang-kadang hal yang kelihatannya nggak benar, nggak cocok sama saya lakukan. Tuhan ubah yang tidak benar itu jadi benar. Loh kok bisa ya? Ternyata betul itu. Ternyata heran-heran saya. Karena apa? Kadang-kadang saya tidak cocok sama nasihat-nasihat Pak Arifin seperti ini, saya tidak cocok. Tapi waktu saya belajar taat, saya melihat banyak kejutan. Di pandemi ini saya melihat bagaimana seorang bapak menuntun saya, Pak Arifin, dalam hidup saya. Itu membuat saya mengalami banyak kejutan. Karena apa? Itulah sikap saya sama Bapak di surga. Termasuk pada orang tua, mama saya yang masih ada. Kita itu kan harus menghormati orang tua. Mau enggak? Mau kita hormati. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kau belajar bagaimana menjadi seorang anak. Karena firman-Nya jadilah seperti anak kecil. Belajar untuk menjadi seorang anak. Bagaimana kau bisa mengenal Kristus. Kristus mendeklar dirinya sebagai seorang putra. Bahkan Yesus ngomong, anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melihat Bapa mengerjakannya. Artinya apa? Di dalam perasaan Yesus itu cuma satu, aku ini putra.
Apa yang Bapak katakan aku lakukan. Bahkan Yesus waktu di Taman Getsemani, dia ngomong, Bapak kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yesus melihat di Taman Getsemani itu dia lihat. Di sana salib semua. Aduh, aku mau dibunuh ini. Aku mau diludahin, aku mau dirajam. Aku mau dicambuk. Tapi Yesus bukan kehendakku. Yesus nggak ngomong sekali, saudara. Yesus ngomong 2 kali. Setelah bangunin murid-muridnya, dia bangkit lagi, dia ngomong lagi. Bapa, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Artinya apa? Dia sedang menawar sama Bapaknya. Tapi bukan apa yang aku mau, tapi apa yang kau mau. Artinya apa? Kalau engkau nggak mau belajar, menghormati orang tuamu, orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, bagaimana engkau bisa melihat jalannya Tuhan? Kadang-kadang jalannya orang tuamu nggak cocok, ya kadang-kadang nggak cocok, saudara. Pak, tapi kalau orang tuanya gini, ya kita yang bisa memilah mana yang benar, tapi kan respect, menghormati. Hormati, tetap hormati. Tapi kalau disuruh nyemplung sumur, ya ojo. Beda loh, menghormati dengan mentaati itu beda loh. Beda banget. Tapi tetap menghormati di depan dia. Jalan sama dia, menghormati, respect dia. Hamba-hamba Tuhan yang datang ke tempat ini. Saya ingat perjalanan saya ini. Saya dulu masih jadi GKM. Saya taklukkan diri saya pada anggota komsel saya, GKM saya. Saya sebut dia. Tanya ke GKM saya waktu itu, waktu di sini. Dedi, Papa, saya sebut dia. Karena apa? Dia otoritas saya. Saya hormati, saya belajar. Bukan masalah dia ini senior, enggak senior. Bukan berarti dia, aku kerjaanku lebih hebat, lebih tinggal. Saya mau mengenal bagaimana sih Kristus perasaannya itu. Waktu saya di GKM, saya lakukan itu. Bahkan waktu ada hamba Tuhan besar atau kecil, saya datang, saya amplopin dia, saya berkati dia. Karena apa? Buat saya mau menghormati dia. Penghormatan itu bukan macam-macam. Kayak tujuannya untuk apa? Tujuannya engkau mengenal Kristus melalui dirimu. Untungnya saya ini pengusaha, saudara. Saya untungnya ini pengusaha. Kita ini kepemimpinan di tempat ini, Pak Wayan di tempat ini pengusaha, Bu Meli profesional. Kita nggak ambil gaji tempat ini, kita nggak ambil perpuluhan tempat sini, kita nggak ambil uang dari tempat sini. Kita melepaskan di tempat ini. Jadi kita bebas ngomong seperti ini kepada saudara. Karena tujuannya apa? Tujuannya kau bisa mengenal apa yang sudah kami lakukan itu benar. Amin. Belajar. Bagaimana kau bisa menghormati orang-orang yang Tuhan di surga, orang-orang yang kau utus atau orang-orang yang Bapak utus dalam hidupmu, mulai orang tuamu, orang tua jasmani, rohani maupun orang sekitarmu, tidak kau hormati. Lahirkan Kristus melalui dirimu. Kita dalam Kristus adalah putra bait yang melayani pribadi Allah. Kita bukan hamba yang melayani bait Allah. Saya sudah berkatakan, kalau di dalam perjanjian lama saya ini dulu di dalam perjanjian saya pelayan bait Allah. Melayani asar, jadi pokoknya pelayanan pekerjaan Tuhan, saya ini pelayannya di dalam perjanjian lama. Karena saya pelayan bait Allah. Tapi di dalam perjanjian baru, saya bukan pelayan bait Allah, saya bait Allah yang melayani pribadinya dia. Kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Itu saya melayani, bukan lagi melayani pekerjaannya Tuhan. Saya bukan pelayan pekerjaan Tuhan. Tapi saya adalah pelayan daripada kasih, kelembutan, kerendahan hati. Sehingga Kristus itu dinyatakan melalui hidup kita. Itulah pelayan bait Allah. Itulah bait Allah. Itulah bait Allah. Beda saudara. Kau jadi pelayan bait Allah, perpuluhan selesai. Persembahan selesai, jadi asar selesai. Kalau jadi bait Allah saudara, engkau dihina, engkau tetap mengasihi. Di rumah tanggamu engkau direndahkan, engkau tetap mengasihi. Engkau selalu menaklukkan kepada pribadi Allah. Engkau menjadi pelayan daripada pelayan daripada roh Allah dalam dirimu. Bahkan Paulus ngomong, kita ini tawanan roh. Supaya apa? Kristus itu dinyatakan. Kristus itulah pengharapan akan kemuliaan. Nah, itu menjadikan Kristus itu sebagai batu penjuru. Oh saudara,
2021 ini, November kemarin, saya sudah last minute. November kemarin tuh saya sudah tidak mampu. Tuhan, aku udah angkat tangan. Aku nggak mau jual apa-apa lagi. Mau terakhir mobil, rumah yang kami tempati. Tuhan, aku nggak bisa lagi. Biar rumah ini saya telepon tetangga saya. Bro, aku pindah rumahmu, kamu pindah sini. Kamu bayar 7 miliar. Nggak bisa Pak, aku bayar 4 miliar. Enggak, kita tukar rumah aja. Kamu bayar 7, kamu bayar 7, saya pindah ke rumahmu, kamu pindah ke sini, tukar tambah. Enggak bisa Pak, kalau mau 4 miliar setengah. Saya enggak mau. Saya cuma gini, Tuhan aku enggak takut kehilangan apa-apa. Aku cuma mau lihat kamu. Enggak ada yang saya pertahankan, saya mau lihat Kristus aja. Saudara tahu, Desember Tuhan selesaikan semuanya. Karena apa? Karena kita tidak ada lagi. Barang siapa takut kehilangan nyawanya. Nyawanya itu apa? Rumahnya, mobilnya, harga dirinya, egonya. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan menerima nyawanya. Hidup dengan keyakinan, hidup dengan iman. Masa kalah sama, tolong ditayangin videonya ini. Masa kalah sama bapak penjual ini? Coba saudara lihat. Coba orang ini hidup, orang ini tidak mengenal kebenaran. Tapi dia hidup dengan iman, keyakinannya. Jualan apa? Jualan depan. Depan ini Ya. jalan kaki di bawah begini. Iya. Sudah ada yang beli memang? Belum. Dan nanti kalau nggak laku gimana? Sudah pasti laku. Sudah pasti. Kok sudah pasti? Kan belum ada yang beli. Karena ada yang jual pasti ada yang beli. Yakin Pak ya? Yakin, yakinnya. Wah hebat banget. Iya. Berapa harganya Pak? Harganya ya biasa jual 400-300 ribu. Ini berapa ini? Ini 350 ribu. 350 ribu. Iya. Ini tadi jalan dari mana? Kalau ini dari kemarin dari Meranggen. Dari Meranggen? Iya. Itu berarti udah berapa puluh kilo kan? Iya berkilo-kilo. Kan belum ada yang beli. Ya tapi kan sudah ada yang laku. Sudah ada yang laku berapa? 2. 2. Ya. Oh berarti ini stoknya ditaruh di mana? Ya di Meranggen. Saudara, waktu saudara berjalan dalam kebenaran, saudara yakinlah, meskipun kau dihina, diremehkan, dia berjalan puluhan kilo untuk bawa dipannya. Tapi dia punya keyakinan apa yang dia jalani akan membuat dia laku dipannya. Apalagi saudara yang ada di dalam Kristus, waktu saudara dihina, disalahkan, engkau tetap mengasihi, engkau tetap memberkati, engkau tetap rendah hati, lemah lembut. Itu bukan keyakinan tok, tapi itu roh yang akan bekerja melalui kamu. Masa kita kalah sama orang kayak model kayak gini? Ada kebenaran loh dalam dirimu. Tapi masalahnya gini, engkau punya Kristus, orang ini punya dipan, tapi tidak pernah dibawa jalan dipannya. Ya nggak laku. Engkau punya Kristus, haleluya, haleluya. Ada orang menghina, pukul. Ya nggak mungkin kamu ketemu Tuhan. Jadi cuma jangan haleluya, haleluya, sampai rumah halelupa. Ujianmu itu bukan di mana-mana saudara. Ujianmu itu di rumah. Sama pasanganmu. Lebih dulu di situ. Makanya Tuhan ngomong, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya tutup dengan kata-kata ini. Yesus itu roti, saudara. Dia roti hidup. Waktu engkau dihina, makan itu Yesus itu. Makan itu Yesus itu.
kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Makan itu, sakit itu roti itu. Makanya Yesus ngomong, beri makanan secukupnya, jangan banyak-banyak, sakit itu. Mana dari surga itu sakit, mati daging ini, tapi semakin mati, di situ semakin kuat engkau. Makanya Paulus ngomong, saat aku lemah, saat aku mati, di situ aku kuat. Itu loh maksudnya. Jadi Yesus itu roti hidup. Jadi waktu engkau dihina, direndahkan, kadang-kadang keuanganmu kurang, tetap berdiri dengan kasih itu. Karena itu ada roti hidup yang kau makan. Disitulah dia akan menyaksikan siapa dia di dalam kamu. Amin. Jadi jangan lihat Yesus itu, oh Yesus di surga, haleluya, haleluya. Bukan. Yesus itu roti yang tiap hari kamu harus makan. Makanya tiap sore kamu tanya ke suamimu, udah makan Yesus belum? Kok egois terus? Katanya makan Yesus. Kan doa apa? Tuhan, Bapa kami yang di surga, berkatilah pada hari ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus ngomong, ya nak, tak kasih ini makanan. Loh Tuhan, dia yang salah. Loh katanya minta makanan. Makan dong. Tetap mengasihi, tetap memberkati. Itu makan itu. Supaya apa? Engkau punya kekuatan menerima apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.